Halo, gua Vicky. Selamat datang di channel Sulpa Yuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpa Yuda. Dan kali ini gue kehadiran sosok ya kayak maksud gue, ada gak sih lo yang pernah punya impian ke Amerika tapi biayanya 0 rupiah? So please welcome, ini dia ada Bang Vicky. Halo Kak Yuda, halo semua. Halo. Kita tos dulu lah biar gak selek. Aduh, Bang, gimana kabar lo nih? Baik, alhamdulillah baik. Kabar lo gimana, Bang? Alhamdulillah baik. BTW ini bener kan Vicky bukan Ricky? Ya, Bener, Vicky. Itu F-I-C-K-Y. Ya, Vicky. Oh iya, Ardiansyah. Ya, Vicky Ardiansyah. Oke, kalau gitu, Bang Vicky, kalau misalnya dari lu sendiri, spill dong, kasih tau ke gue, kayak maksud gue, mungkin dari teman-teman ada nih yang pengen punya impian ke Amerika tapi kayak 0 rupiah, itu gimana sih? Spill dikit dong, boleh kali? Oke, ini gue spill dari kegiatan pribadi gue kemarin atau dari program-program yang banyak untuk Amerika nih, Bang? Kayak lu kenapa bisanya, di mana titik lu nggak nyangkanya itu? Oke. Jadi kemarin tuh gini, Bang, kan gue sebagai anak perantauan, jauh-jauh nih dari ujung timur Pulau Jawa, dari Banyuwangi ke Bogor kuliah. Ya gue nggak mau sekedar kuliah gitu. Jadi kayak apa sih yang bikin gue tuh outstanding lebih dari yang lain, karena gue jauh-jauh dari Jawa Timur. Terus dari situ kepikiran nih, memang dulu tuh di tiap semester tuh kayak udah nargetin gitu, Bang. Jadi tahun pertama harus fokus di mana, tahun kedua fokus di mana, bahkan sampai di titik di semester 4 sama 5 emang pengen ke luar negeri gitu. Jadi emang pemetaannya itu semester 4 sama 5 memang pengen ke luar negeri. Jadi kemarin tuh ya sebenarnya nggak nyangka juga, karena khusus yang ke Amerika ini itu kan model United Nation. Itu kalau nggak salah seingat gua tuh kemarin seleksinya dari 1000-an peserta. Oke, dari 1000-an peserta tuh teman-teman, kemarin tuh gue ini sih, Bang, ada ngisi form untuk pendaftaran, ada seleksi, terus ntar dapat pengumuman di email kalau tulisan gue tuh lolos. Oke, mantep banget. Udah tulisannya lolos, jalan-jalan. Tapi buat kamu yang belum pencet tombol merahnya, boleh banget kali langsung aja pencet tombol like, comment, dan subscribe. Dan pastinya juga kita mau ngucapin dulu ya, Mas Vicky, ya, kalau misalnya ternyata kita mau ngucapin thank you so much for Startup Coffee and Kitchen, ya kan? Jadi emang buat teman-teman yang misalnya lagi bingung mau kopi di mana, apalagi weekend atau mungkin udah pusing gitu kan, gue capek kerja, capek kuliah, mendingan langsung aja cus datang ke coffee dari Startup Coffee and Kitchen. So, Mas Vicky, kita sambil ngopi aja lah ya. Ada kopi nggak? Ada ini kan juga dari Startup Coffee and Kitchen juga. Yoi, mantap jiwa. Kita coba dulu lah. Mantap sih. Oke, masih gluk, enak banget gluk-gluknya. Azra mau? Oke, dari Mas Vicky sendiri, kan tadi udah di-spill kalau misalnya ada biaya, bukan biaya, maksudnya ada seleksi di mana registrasi dari 1000 orang. Iya, ke 1000-an orang. Dengan cara lu melampirkan ngirimin esai. Ya, jadi kemarin tuh gini, Bang, ada seleksi, kan seleksinya tuh via tulis sih sebenarnya. Ada biodata, terus pengalaman kesibukan, baik organisasi, perlombaan, komunitas, sama bikin esai waktu itu. Terus dapat email tuh, alhamdulillah lolos. Dan tapi lolos itu bukan berarti gue seneng langsung berangkat nih, enggak. Karena MUN itu di mana-mana nggak ada yang dibayarin. Jadi MUN itu pakai duit sendiri. Jadi lu pakai duit sendiri ke Amerika? Tapi bukan gitu ceritanya. Oh, bukan gitu ceritanya. Terus gimana? Oke. Kan duit sendiri tuh, Bang. Ya, gue langsung searching tiket tuh di aplikasi online. Searching tiket, gila, PP aja 20 juta sekian. Itu untuk PP doang, belum tempat tinggal di sana. Terus belum makan ya tentunya. Karena ya makan di sana juga mahal gitu. Dan dari situ ya udah gue ikhtiar, gue kuatin niat, gue pengen berangkat ke Amerika. Wah, itu sih jadi titik gitu.
niat dulu mau ke Amerika. Ya, setelah dinyatakan lolos. Oke, and then Cari proposal, cari sponsorship. uh-uh. Jadi setelah gue dinyatakan lulus, dapat surat penerimaan, gue langsung nih bergerilya. Udah kayak mau perang aja ya bosnya. Oke. Tapi ini buat cari duit. Karena kan biayanya gede tuh bang. Iya. Biayanya gede. Kemarin tuh akhirnya sempat magang di Direktorat Kemahasiswaan IPB. Jadi memang dapat tawaran magang sebelum berangkat ke Amerika, magang di sana. Terus pengajuan proposal ke Fakultas MIPA. Kan gue kebetulan dari statistika di Fakultas MIPA IPB. Pengajuan ke Direktorat Kemahasiswaan bagian IPB Prestasi. Tuh. Ngeri. Terus ke Kemenpora. Terus ke PT Paragon Technology and Innovation. Itu alhamdulillah tadi itu 4 tempat ini yang biayain gue sampai ke Amerika gitu. Jadi big thanks untuk sponsor aku yang banyak banget berjasa bisa bawa ke Amerika. 4 company, 4 ibaratnya instansi yang mensponsori lu juga. Keren sih, nggak salah sih. Memang mahasiswa yang seperti ini, anak muda seperti ini yang gue rasa memang harus kita kasih fasilitas ya. Gila. Thank you, Bang. So lucky you are, karena maksud gue lu ada kemauan yang memang mungkin orang banyak yang mau, tapi orang nggak mau se-effort itu kayak apa yang lu lakuin kan? Karena memang tantangannya di effort itu. Karena gue ngajuin proposal ke hampir 30 tempat. Dan itu ada yang online, ada yang offline. Sampai bolak-balik sini ke Cibinong, ke Depok gitu. Buat ngajuin proposal. Tapi ada big question gue yang pertama itu adalah Mas Vicky, kan lu udah membilang, lu udah ngasih tahu ke kita nih kalau misalnya ternyata Mas Vicky ini tuh bisa ke Amerika karena ibaratnya lolos dari SI. So, who you are? Atau who are you gitu, maksudnya dari Mas Vicky-nya itu sendiri, background-nya itu asli mana, kuliah di mana, terus kenapa mau ikutan esai apa sih yang lo kirim sampai akhirnya lolos? Gue penasaran tuh biasa aja gitu lah. Boleh kali kasih tahu ke teman-teman juga yang lagi nonton. Jadi teman-teman, jadi ya bang, gue tuh kalau ditarik ke belakang, gue tuh sebenarnya bukan siapa-siapa, karena ya Alia juga tahu ya kan teman SMP gue kan. Gue tuh dulu pernah dihukum setahun, gak boleh masuk kelas matematika. Satu-satunya anak yang selalu remedi, gak pernah masuk kelas gara-gara gak pernah lolos. Terus? Itu titik bobroknya di SMP. Terus nggak tahu kenapa, 2 minggu sebelum UN gue nggak sadar untuk harus berubah. Akhirnya bangun lo ya? Bangun tuh 2 minggu sebelum UN waktu itu. Udah tuh belajar, lanjut ke SMA. Di SMA sebenarnya gue juga bukan yang, karena gue di pesantren. Yang pertama alat komunikasi terbatas. Otomatis kalau akses sama dunia luar kalah gitu kan. Karena nggak ada akses internet. Ya hari-hari juga selain belajar juga ngaji, kegiatan padat. Terus juga ya intinya gue tuh di pesantren tuh gue nggak mau jadi itu halangan gitu. Jadi di pesantren alhamdulillah tahun pertama SMA kelas 1 jadi tim olimpiade matematika sampai kelas 2. Terus habis itu kelas 3 itu ikut olimpiade bahasa Inggris karena kebetulan di asrama memang kita pakai daily speaking dulu tiap hari gitu. So can you speak English? No, I can't speak English well. Sorry. Well, padahal ini bagus banget. Terus lanjut. Terus lanjut. Terus di kelas 3 itu mulai tuh coba berani ke hal-hal lain. Mulai dari pemilihan santri berprestasi Nurul Jadid waktu nama pesantren gue. Terus juga kepilih jadi Nurul Jadid student top leader waktu itu di pesantren gitu. Terus sebenarnya pun itu juga bukan prestasi banget karena selama di SMA di pesantren gue 26 kali gagal. Untuk olimpiade itu? Lomba pidato, lomba cerdas cermat, dan lain sebagainya. 26 kali gagal. Terus yang ke-27 kali nyoba lagi pemilihan Duta Siswa Berprestasi Nasional tahun 2019. Dan itu alhamdulillah gue sebagai anak pesantren gitu yang akhirnya diem pegang HP karena memang izin gitu. Bandel kali, emang dasarnya bandel kali. Boleh lah itu. Tapi itu memang sama Ustadz waktu itu. Jadi memang untuk ngurusin itu alhamdulillah dari 1111 peserta gue kepilih jadi 20 besar grand finalis nasional pada tahun itu. Nasional. Gila, keren. Itu titik balik gue ngerasa
gue nggak kalah sih sebenarnya ternyata kalau mau mencoba. Akhirnya masuk ke kuliah. Dari tahun pertama semua gagal dulu dicoba. Ikut seleksi UKM gagal, waktu itu UKM debat gagal. Terus ikut pembinaan mahasiswa berprestasi gagal. Terus daftar pemimpin kelompok di ospek gagal. Itu gagal dari awal. Aja masih gagal gitu ya. Masih gagal waktu itu. Terus maju di ini bakal calon ketua BEM tingkat satunya IPB. Jadi kan gue kuliah di IPB tuh. Iya. Di tahun pertama ada BEM khusus tingkat satunya tahun pertamanya gitu. Oke. Gue sebagai mungkin gue belum cerita tadi kalau gue tuh masuk di jalur ketua OSIS karena memang dulunya di ketua aktif OSIS. di OSIS ya. Keren banget. Dan kelas 3 dulu juga jadi pendiri MPK di sekolah, pendiri MPK pertama di sekolah. Pendiri, owner, bukan founder. Founding father. Oh, founding father. Oke. Terus ya karena sebagai masih ada jiwa-jiwa organisasinya, akhirnya nyalon tuh di calon ketua BEM tingkat 1 IPB. Kebetulan si Uri tuh tim sesnya lawan gue waktu itu. Rival ya. Terus? Oke, terus habis itu gagal semua. Tapi akhirnya waktu itu sempat sakit 2 hari. Karena kan itu waktu itu yang salah satu yang dipingin itu pengen pembinaan mahasiswa berprestasi IPB. Iya. Tapi di situ gue gagal di tahap pertama lagi gagalnya. Masih berkas gagal. Drop sakit 2 hari. Tapi alhamdulillah setelah itu gue ikut dibayarin event internasional tapi online sih. Tuh. Itu 2 hari setelahnya dan 3 hari setelah itu jadi pembicara nasional juga untuk pertama kalinya lewat online. Tahun 2000? Masih maba. Semester 2 awal. Bener, lu maba itu tahun berapa? Gue nggak tahu. Oh iya, tadi belum ini ya. Tadi maba tuh, gue tuh masuk 2020 tapi itu Januari 2021. 2021. Awal, Januari awal. Buset. 2021 awal. Tuh masih baru semester 2 awal banget, semester 2 tuh, Bang. Terus akhirnya dari situ tuh kayak, gue tuh dipercaya nih, gue harus ningkatin diri. Akhirnya karena udah banyak gagalnya tadi itu di belakang, ya udah gue kayak cari hal lah yang bikin beda dari yang lain. Cobain esai, ada pelatihan tuh dari namanya Pondok Inspirasi. Pondok Inspirasi. Ya, jadi Pondok Inspirasi juga kebetulan gue sekarang jadi member di sana dan alhamdulillah di sana banyak fasilitas, pelatihan termasuk esai. Gue tuh dulu di sana pelatihan esai itu alhamdulillah dibayarin sama mereka. Jadi kan berbayar 100.000 selama 3 hari. Wow, oke. Tapi gue dengan komitmen gue karena gue jadi cerita juga ya, gue tuh penerima KIP kuliah. Karena memang keluarga menengah ke bawah, terus juga keluarga juga terpisah gitu. Akhirnya gue juga berjuang cukup banyak strugglingnya sebenarnya gitu. Terus dibayarin dari Pondok Inspirasi, ikut pelatihan selama 3 hari. Gue satu-satunya member yang nggak bisa nemu ide 3 hari itu. Kayak astagfirullah, di bawah banget sih gitu. Kenapa sih nggak bisa mikir gitu waktu itu? Karena saingan lo pasti orang-orang yang ibaratnya ada ide aja gitu ya. Gitu. Mereka tuh yang rata-rata udah punya basic biasanya. Sedangkan gue di pesantren nggak belajar begituan. Terus akhirnya gue nggak berhenti dari situ, tetap belajar mandiri setelah pelatihan selesai. Alhamdulillah waktu itu ikut lomba pertama nasional dapat juara 3. Oh, so congratulations. Ya. Itu sebuah achievement lo yang pertama berarti ya? Yang pertama. Juara 3 langsung dipegang. Iya, langsung pegang. Dan ikut 1 bulan setelahnya langsung dapat juara 1 nasional. Langsung dihajar gak tuh? Bermula dari staff langsung ke up aja, startup coffee and kitchen. Mantap. Iya, mantap. Tapi dari lu sendiri nih, Vicky, kan lu udah mulai ibaratnya apa ya? Lu udah mulai knowing yourself. Itu kayak ibaratnya lu jatuh bangun pun lu nggak masalah. Even itu adalah lu ada problem internal di keluarga lu, let's say kayak gitu kan. Tapi my question is kayak ibaratnya apa yang sebenarnya dari diri lo pribadi pengen jadi yang beda dari mahasiswa yang lainnya. Padahal lu mungkin bisa aja kan insecure dengan status lo yang mungkin entah itu gimana, minder atau insecure. So, apa yang lu rasain? Hingga ini lu pengen beda dan berani. Oke. Kan gue tuh dibayarin negara ya Bang kuliah sebagai penerima kuliah. Ya gue tuh harus ada kontribusinya gitu loh. Terus memang nunjukin negara tuh biarin gue nggak sia-sia gitu. Wah, anjir keren banget. Itu yang jadi sebenarnya selain memang pengen membanggakan orang tua karena meskipun orang tua terpisah, tapi ya gue pingin adanya gue tuh buat mempersatukan adik-adik gue yang terpisah juga gitu. Mantap. Karena gue yang pertama. Gak kuat gue kalau udah bahas keluarga. Lanjut. Terus
Ya itu, karena gue gagal di semua awal-awal seleksi organisasi, UKM, bahkan ketua kelompok, gagal. Gue lah lomba aja lah, kali aja bisa gitu. Ternyata bisa, kecanduan. Kecanduan. Dan alhamdulillah sekarang di total, kalau untuk juara lomba udah lebih dari 15. Terus jadi juri. Jadi juri juga, sekarang udah alhamdulillah untuk bulan ini, sampai bulan depan udah ada 3 jadwal jadi juri lomba. Terus juga pembicara dan mentor lebih dari 20 lah gitu. Wah, karena itu menurut gue itu timbal balik gue dibayarin negara. Betul, gitu. Masya Allah. Ada resultnya, hasilnya. Iya. Wah, alhamdulillahnya ada. So, untuk nextnya nih, maksud gue adalah lu kan tadi udah ibaratnya lolos nih untuk ke go to America. Gue penasaran, what are you doing di Amerika itu istilahnya? Oke. Dengan prestasi lo, achievement lo itu sebagai pemenang esai ya? Khususnya esai banyak di esai. Jadi gue tuh kan di Amerika, kegiatan MUN tuh selama 4 hari. Nah, 4 hari itu kegiatannya pertama itu pembukaan, pertama itu kita registrasi check-in dulu. Check-in penginapan. Penginapan MUN. Gitu. Penginapan MUN karena memang alhamdulillah ada akomodasi dari mereka. Karena kalau nggak ada akomodasi dari mereka, per malam untuk penginapan paling murah di sana untuk kelas rumah bukan hotel. Kemarin gua tuh kan hari pertama kebetulan belum ada tempat tinggal. Gua akhirnya di sana itu paling murah 1.700.000 sekian. In per rupiah? Malam, ya in rupiah. Itu tanpa AC. Ya Allah. Gitu. Itu udah paling kecil kamarnya 1.700.000 di New York ya, untuk New York. Karena New York memang kota tertinggi untuk ekonominya di Amerika. Betul. Tuh akhirnya dapat akomodasi dari mereka cuman kena 3 juta lebih dikit. Itu dapat akomodasi 4 hari 3 malam. Nah, akhirnya hari pertama tadi tuh masuk registrasi ulang, terus kalian ke penginapan. Hari kedua itu pembukaan di kantor United Nations, kantornya pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Iya. Jadi kayak gue tuh waktu baru datang, gila itu bendera semua negara ada di sana. Dan gue ngelihat kantor-kantor kedutaan tiap negara ada di sana. Jadi emang komplek untuk diplomasi di sana tuh. Gue hari pertama kayak, impian banget guys sih untuk orang-orang yang memang kayak di circle lo yang memang bidangnya pengen nulis terus pengen I'm go to America. So next lanjut. Oke. Hari pertama kan? Tadi ya Dewan tadi udah itu bahkan yang ngebuka langsung tuh Sekretaris Jenderal PBB waktu itu. Sekretaris United Nations. Terus hari kedua, ketiga itu sesi MUN-nya berlangsung. Event formalnya ya? Ya, event formal. Jadi di sana tuh kita itu ada 3 sesi namanya. Sesi general speech. Jadi kita masing-masing sebenarnya nggak wajib, cuman bagi yang mau gitu nyampein gagasannya, nyampe dari topiknya. Kebetulan gue dapat topik climate change and displacement. Beda banget emang pemilihan topiknya terus. Itu dapat dari mereka. Gue milihnya ekonomi sama sosial, tapi di assign-nya di climate change. Karena mungkin background gue statistik gitu, masih mirip-mirip lah climate change ya. Terus di sana tuh general speech, kita speech di depan, ada sesi debatnya. Debat yang dipimpin oleh pimpinan sidangnya. Ada debat terbuka tuh udah sampai jalan, kita keliling, kita kayak demo ya? Bukan, lebih ke kayak bentuk kelompok-kelompok gitu loh. Kan misalnya ada antar negara tuh ada yang diplomasi kelompok-kelompok ya, kayak gitu udah persis gitu udah Bang. Iya. Gitu. Kegambar seru banget tuh. Iya udah sidang PBB beneran. Bahkan sampai marah-marah gini-gini tuh ada. Marah-marah di jalan tidak, marah-marah di dalam ruangan iya. Terus. Itu terus. Tapi nggak hanya sekedar sesi formal itu sih, ada sesi olahraga barengnya. Ada bahkan yang asik tuh delegate dance. Ada yang joget-joget ya? Ada. TikTok nggak? Bukan. Bukan. Tahu lah ya kayak di film-film. Iya. Itu. Diperjelas lagi. Terus. Tapi kan gue sebagai muslim ya Bang. Nah karena kebetulan waktu itu memang nggak ada waktu untuk sholat. Jadi ketika delegate dance, ruangan yang kita pakai sidang kan sepi. Mereka pada di tempat dance tuh. Nah ketika yang lain dance, gue sholat di ruangan itu. Masya Allah, tetap ya ingetnya sama akhirat. Karena ulama nggak ada waktu buat sholat. Jadinya
5 waktu tuh gue rapel jadi 1 waktu gitu. Karena memang nggak ada waktu bener-bener. Pertama nggak ada waktu, kedua nggak tahu tempat. Iya. Dan selama gue nanti kita spill berapa harinya ya. Oke, boleh. Selama gue di sana itu baru sekali ke masjid. Pas salat Jumat doang, dan itu harus setengah jam dulu. Setengah jam tuh naik kereta. Dan effortnya luar biasa. Iya. Terus? Nah gitu. Ya, jadi ada delegate dance juga tadi. Terus di hari terakhir ada penutupan. Jadi penutupan tuh ada apa namanya? Ada penghargaan. Cuman gue belum berkesempatan di situ karena memang pertama ini bidang baru buat gue. Terus juga ya 1.000 lebih pesertanya. Mantap. Emang berat gitu, emang berat, dan mereka rata-rata udah pada jago-jago gitu. Gue sebagai newbie ya, I mean newbie itu karena memang niatnya pengen ikut belajar MUN sama pengen ke Amerika gitu. Gila itu sih, mantep banget. Terus? Ya itu tadi agenda-agenda sama MUN. Jadi di total berapa hari sih? Kan tadi dia bilang nanti gue spill deh berapa hari gue di Amerika. Jadi gue tuh di Amerika teman-teman nambah 10 hari. Total 2 minggu di Amerika. Dan tahu nggak bang? Apa? Gratis tempat tinggalnya. Yang tadinya 1 juta itu jadi gratis? Selama hari pertama kan gue belum punya penginapan. Bayar 1.700.000 itu selama 1 malam. 1 malam tok? 1 malam belum, nggak sampai 24 jam. Terus? Dan rugi juga ya? Emang segitu. Jadi emang di sana tuh maksimal check out sebelum jam 5 sore atau jam 3 sore gitu. Check innya bebas kapan aja? Check in maksimal jam 7 atau 8 malam. Terus selama MUN kan gue udah dapet akomodasi dari mereka. Selama nambah 10 hari, gue gratis. Kenapa bisa gitu loh? Kenapa? Mau tahu nggak? Mau. Lu nggak jual something kan? Oh, nggak gitu. Terus? Jadi kenapa gratis ya bang? Karena ini teman-teman, kan kita warga Indonesia, kan bang. Nah, ketika kita keluar negeri dimanapun itu pasti ada namanya kantor kedutaan atau kantor konsulat jenderalnya. Iya. Nah, itu yang gue manfaatin bang. Lu ngapain ke sana? Numpang tidur. Jadi tempat tinggalnya di situ. Numpang tidur gitu. Gila. Jadi lu bolak-balik selama 10 hari ke kantor kedutaan. Iya. Ini tidur di situ. Tapi dapat kamar kan? Dapat. Dan kamarnya mungkin kalau di Indo kamar kayak kamar biasa, di sana kagak. VIP room. Bagus. Tapi nggak ada pasangannya ya? Sendirian. Sendirian ya? Sendiri ya. Oke, kalau gitu kita relaksasi dulu. Kalau misalnya emang dari Mas Vicky ini gitu kan, Vicky, Abang Vicky, atau apapun panggilan sayang kamu, ya kan? Kita bakalan kepoin, kira-kira Mas Vicky, Vicky siap gak untuk kita main ke segmen mitos atau fakta? Boleh ya? Siap ya, kita tes ya menurut opininya Mas Vicky aja. Oke, siap bang, siap. Kalau gitu kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke, kita udah masuk ke segmen mitos atau fakta. Kali ini Vicky ini kita bakalan kepoin kira-kira mitos atau fakta menurut opininya Mas Vicky dengan statement yang udah dibikin sama tim kreatifku Azra. Mantap banget. Oke, kita mulai ya, Vicky. Oke bang, siap. Statement pertama, mitos atau fakta mengkonsumsi ikan dapat meningkatkan kecerdasan. Fakta. Kenapa tuh, kalau boleh tahu? Karena pertama penelitiannya tuh ada. Iya juga sih. Iya, ada. Itu kalau kita dari ilmiah ya bang. Itu kalau dari ilmiah. Terus kalau tadi untuk pembuktian, jadi kan gue sebagai anak statistika harus ada bukti dong gitu. Karena statistik itu berbicara data. Pusing otak gue. Ya. Terus? Nah, buktinya ini dari gue sendiri. Karena gue tuh dulunya bobrok. Terus gue tuh sekarang suka banget makan ikan. Bahkan gue ke Bogor dari Jawa Timur bawa pancing buat nyari ikan. Bawa pancing? Bawa pancing. Lu pancing di mana, Wak? Nyari lah tempat di sana. Gitu. Karena akhirnya gue suka makan ikan. Meskipun gue bukan anak perikanan, tapi gue sering minta ikan ke anak fakultas perikanan. Wow, gue goreng ikan sendiri. gratis. Iya. Tuh. Dan alhamdulillah nggak tahu, karena belum tahu ya korelasinya bener-bener itu atau enggak, tapi gue ngerasain alhamdulillah ada peningkatan kecerdasan dikit-dikit. Oke, berarti harus konsumsi ikan kalau mau cerdas kayak Vicky. Oke, ke statement kedua, mitos atau fakta nih, Vicky, belajar subuh sangat efektif untuk meningkatkan kecerdasan. Fakta. Kenapa? Gila, lu semuanya fakta nih, jangan-jangan nih. Oke, apa? Karena gue pernah ngalamin juga.
Oke, karena gue kan Gak SMP, diem. kan gue SMP SMA di pesantren nih bang. Ah. Jadi gue di pesantren tuh ya belajarnya habis subuh gitu. Oke. Jadi memang waktu belajar sedikit, Ah. karena malam pun ada kegiatan ngaji, Ah. pagi ngaji, sore ngaji gitu kan. Ah. Ya gue nyari-nyari waktu belajar habis subuh gitu, sambil nunggu ngaji lainnya tidur, gue biasanya belajar gitu. Ya Allah, Gitu. lu Terus- rajin banget sih. Itu dulu. Oh, itu dulu. Oh, sekarang? Sekarang karena Sama. banyak tugas, Ah. jadi kadang habis subuh tidur lagi. Oke, kalau gitu Tuh. kita masuk ke segmen lagi. Statement ketiga. Boleh ya? Oke. Sip. Boleh. Mas Vicky, Vicky, Vicky. Oke. Geli juga gue ngomong kayak gitu. Mitos atau fakta punya pasangan bisa bikin semangat belajar? Oke. Pertama, ini langsung jawab mitos atau faktanya Iya. atau gua kasih background dulu? Statementnya dulu, baru reasonnya. Statementnya dulu. Fakta. Fakta. Oke, benar. 3 fakta. Eh, Apa alasannya? alasan tadi gimana bang? Untuk yang punya pasangan, Oke. itu bisa bikin semangat belajar. Oke. Kenapa fakta? Mm. Karena pertama, gue setelah 6 tahun nih dari pesantren, gue keluar, gue merasakan interaksi banyak dengan lawan jenis. Karena kan di pesantren kan nggak bisa interaksi kan. Iya, Ya. harus sesama jenis ya. Iya, ya gitu, Iya, iya. repotnya gitu. Terus? Terus, habis itu ketika keluar, kenal dengan kalau misalnya apa? Kalau ternyata, kan apalagi gue jauh nih dari rumah, ya orang terdekat yang bisa disambati, bisa diajak misalkan, mau ini nih kayak sekarang mau apa? Mau take video gitu, Terus? gitu. Kan nggak mungkin keluarga dari rumah kan karena jauh. Iya sih. Nah, gitu. Nah, itu salah satu reasonnya. Mm-mm. Tapi memang juga ada apa? Ada tanggung jawabnya gitu karena nggak mungkin kita cari benefit doang kan bang? Ya bukan gitu. Ya, bukan Oke. gitu. Yang penting tetap harus positif ya tujuannya ya. itu Bikin sih. semangat belajar dengan embel-embel yang lain. Oke, masuk ke statement keempat. Mitos atau fakta, seseorang yang berprestasi harus memiliki privilege. Itu mitos banget sih. Bang. Mitos banget. Mitos banget. Karena terbukti lo ya, gitu istilahnya incase-nya ya. Iya, ya gue bukan menyombongkan diri juga, tapi memang siapa yang berjuang dia yang dapat. Siapa yang berjuang dia yang dapat. Oke, terus? Ya, karena ada quote gini bagus nih bang. Kita mampu ketika kita mau. Oke, kita mampu ketika kita mau. Iya. Ada lagi gak quote cepet biar gue bisa semangat lagi nih. Iya bang. Nggak tahu. Tinggal nggak prepare. Gue biasanya kalau diundang gitu bang, kan gue bisa diundang jadi narasumber materi gitu. Gue prepare dulu quote juga. Oh, kalau kita mah no gimmick, gak Nah, ya, ada kan tuh sekarang- skrip-skrip sekarang kayak gitu. langsung, ya Iya. kan? Makanya gue yang penting yakin lah. Oh, yang penting Ya. yakin. Oke. Wah, ada 3 quotes yang bisa kamu langsung repeat aja ya. Aku tadi nggak sempet ngerangkum. Oke, next statement nih, Vicky. Mitos atau fakta menjadi mahasiswa yang aktif di organisasi bisa memperluas relasi. Menurut gue nggak bisa diputusin sih kalau ini. Kenapa tuh? Bisa jadi fakta ketika dia bener-bener manfaatin itu dan juga memaintain relasi itu. Oke. Means kalau misalkan dia punya relasi, tapi ketika misalkan udah turun jabatan tapi nggak di-maintain relasinya, sama aja nggak kepake. Oke, jadi menurut lo ini mitos atau fakta? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Bisa aja, Oke. bisa jadi mitos kalau dia malah nggak aktif di organisasi. Nah, ya dia kurang teman, dia makin-makin tuh sama aja gitu. Kalau Vicky milihnya apa? Fakta sih. Fakta Ya, ya. jadi biar kita nggak kerja doang, ada timbal balik. Yoi, Ya. harus ada feedback dong. Ya, betul. Benefit harus ada dong ya. Iya. Oke, kalau gini kita udah beres segmen mitos atau faktanya dan langsung aja balik lagi ke Mas Vicky nih. Mas Vicky, gue boleh minum dulu nggak? Aus nih. Ya, sah, Butuh minum bang. kopi ya. Dari Startup Coffee and Kitchen, mantap nih guys. Minum juga ya bang. Tapi emang bener sih, sebenarnya kalau misalnya lu nih, Vicky kan IPB-nya IPB yang di Dramaga kan ya? Iya. Misalnya pengen main ke kota, ini pas banget tempatnya, strategis banget. Ini ada di Jalan Panduraya, jadi lo gampang banget nyarinya. Lo tinggal buka Instagramnya di @startupcoffeeandkitchen. Nih, ada di sini, di sini, di sini. Ya gimana nanti Alif lah, video editor. Kita tolong ya Alif ya. Oke, balik lagi nih ke Vicky. Dari misalnya dari A, kira-kira dari Vicky ini tuh sebenarnya kalau boleh kita rangkum sedikit, tips and trick dari Vicky untuk bisa ngeyakinin dirinya sendiri sampai hingga saat ini yang udah ada hasilnya, jatuh bangunnya, itu apa sih tips and triknya?
Oke, lebih ke maintain semangat berarti ya nih. Boleh. Oke. Jadi mungkin banyak orang menggebu-gebu ketika misalkan lihat pemateri yang ngasih motivasi. Oke. Ketika lihat postingan-postingan Instagram yang kayaknya gue harus juga gitu. Tapi kalau cuma termotivasi gara-gara gitu, maksudnya gitu tuh tadi itu ya postingan, terus dari pemateri-pemateri, tapi dari diri kita sendiri tuh nggak ada memang goals akhirnya mau ngapain sih? Itu, ya maintain semangat akan susah gitu. Jadi ada istilahnya namanya kalau dalam 7 Habits itu mulai dengan tujuan akhir. Iya, aku pernah dengar itu. Lanjut. Nah, jadi mulai dengan tujuan akhir tuh ada hasil besar di akhir yang kita taruh di awal. Nah, ketika udah kita tahu tujuan akhir kita apa, ya kita bedah tuh. Kayak gua tadi misalkan tiap semester harus ada dikerjain, beda-beda gitu. Nah, sama dengan tujuan akhir gua yang ya sekalian mohon doanya aja teman-teman, gua juga ya. Jadi tujuan akhir gua di akhir nanti pengen jadi mahasiswa berprestasi. Ya insya Allah sampai ke nasional gitu ya. Mohon doanya teman-teman. Jadi dengan gue udah menetapkan itu, gue udah belajar tuh indikator-indikator apa aja sih. Pertama ada IPK, ada prestasi, ada pengakuan, ada kewirausahaan, ada karya cipta dan lain sebagainya, banyak itu. Ya gue udah maintain itu dan alhamdulillah semua aspek itu udah terpenuhi sekarang gitu. Jadi ketika ada tujuan akhirnya, ketika memang kuat dari dalam diri kita mau netepin apa, itu menurut gue jadi kekuatan banget gitu. Di samping memang kita juga butuh support dari luar eksternal. Contoh pasangan. Keluarga juga. Oh, langsung dialahinnya ke keluarga. Keluarga juga, pasangan juga. Kita bener. Kita jujur-jujuran aja nih, Bang. Iya, harus lah ya. Oke, kalau gitu. Berarti bisa dibilang jujur gue juga kayak agak jadinya insecure gitu sama Mas. Aduh, kalau masih sama-sama belajar. Iya kan, oke. Tapi kalau misalnya udah ngomongin soal tips, trik gitu kan istilahnya. Tapi kalau dari Mas Vicky sendiri, how your choice apa ya, kayak ibaratnya what's your choice? Maksudnya antara lu mau memilih fokus ke bagian achievement kayak let's say essay competition or ya sejenisnya, atau memang lu hanya pengen yaudah deh gue bisa kok ini ngebalancein antara lomba, karya sama akademik. Oke. Kalau itu mungkin kita jujur-jujuran aja, akademik gue sekarang makin turun Bang, karena memang banyak kegiatan di luar. Oke. Tapi itu nggak semena-mena gue turun kayak yaudah gue biarin. Gue tuh di awal dulu tahun pertama tujuan gue adalah gue pengen bukan expert juga ya, pengen bagus di akademik gitu. Jadi memang dulu di tahun pertama kuliah, baru-baru masuk kuliah tuh gue udah banyak ngerangku, banyak belajar, udah dapet buku-buku dari cutting, udah masih semester 1 dulu udah belajar pelajaran cutting, udah bimbingan ke dosen gitu. Jadi setidaknya dasar gue tuh ada, itu yang buat gue untuk tetap yakin gue bisa di akademik gitu. Dan untuk untuk yang achievement tadi itu sebenarnya memang pertama memang dari diri pribadi pengen membanggakan orang tua, terus juga memang pengen ke tadi hal lainnya kayak mahasiswa berprestasi, dan di samping itu gue pengen gue tuh ada manfaatnya gitu, sebagai yang dibayari negara, sebagai yang bisa dikatakan tetap dapat privilege ya, karena gue kan bisa belajar lebih dulu gitu, lomba lebih dulu dari yang lain. Akhirnya sekarang gue lebih banyak jadi juri, jadi pemateri, mentor gitu. Wow. Dan mungkin ada satu lagi nih Bang. Apa tuh? Yang bikin gue tuh kayak terharu, kadang gemeter juga tuh ketika gue alhamdulillah udah ya setahunan ini di Bogor nggak pernah minta duit orang tua, gue udah bisa ngirim. Dan yang terbaru, keluarga gue beli sofa dari gue. Kongres. Itu. Gue ngelihat langsung dari matanya Vicky sih. Maksudnya emang titik kebahagiaan seorang anak tuh mungkin bahagia yang benar-benar akhirnya gitu ya. Legowonya. Bisa ngasih something ke orang tua. Iya, apalagi dengan keluarga yang terpisah. Gue bisa ngasih kedua-duanya. Allahu Akbar, gue gak kuat kalau udah kayak gini anjir. Iya. Oh. Oke, kalau gitu ini ada 2 pertanyaan terakhir yang menurut gue kita siap-siap aja mungkin butuh tisu atau enggak gitu kan. Aduh. Tapi sebelum itu boleh ya kita masuk ke segmen games ya Vicky ya. Oke, boleh Bang, boleh. Boleh ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen games. Oke, kita udah masuk ke segmen games dan kali ini kalau kita akan bongkar apakah Mas Vicky itu se-cool ini hingga akhirnya ditemenin sama
Desti di sini gitu kan. Siap ya Vicky, kita bongkar-bongkar dikit gitu kan. Boleh ya. boleh. Jadi nanti Mas Vicky kita kasih 5 pertanyaan. Setiap pertanyaannya kita kasih 2 pilihan, jawab cepat dan jujur. Kalau bohong tanggung jawabnya di Akhirat. Iya sih, bener sih. Iya bener kan. Gimana lagi? Selain di akhirat gimana lagi? Di atas, tadinya mau bilangnya di atas plafon, tapi udah terlanjur berat. Kan gak ada gimmick. Iya dong, gimmick ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama. Jeng. Vicky, kalau misalnya boleh dikasih pilihan, lo mau milih yang mana? Stay di Bogor atau lo come to kampung halaman? Comeback tuh kampung halaman. Untuk di awal stay di Bogor atau di kota besar dulu? Di kota besar. After lo graduate, setelah lo lulus. Wow, kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena berkarir dulu, kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya dulu Bang. Oke, terus? Jadi kalau misalkan, karena cita-cita gue tuh pengen punya tambak ikan sebenarnya. Jadi, amin. Ya. Jadi sebelum itu ya gue cari pengalaman, cari jaring, cari modal, dan cari hal-hal yang bisa dimanfaatkan ke depannya gitu. Tapi tetap ada untuk keinginan untuk kembali ke kampung halaman, tetap ada. Oke. Apa sih yang paling lo rinduin di kampung halaman kalau boleh tahu? Makanan gratis, enak. Banyak ya. Bahkan pernah tuh paling, ya gue tuh terkenal makan banyak gitu Bang. Pernah paling banyak sehari 7 kali di rumah makan. Itu sisi lain gue Bang, makannya banyak. Gitu 7 kali kan, karena makanannya nggak ada di sini kan ya. Pertama bumbunya beda, terus juga ya ngambil sepuasnya. Kalau ini kan mikir budget gitu. Jadi itu sih yang dikangenin. Jadi tetap masih kekeh di bagian stay di Bogor. Iya. Walaupun di kampung halaman tuh serba gratis sebenarnya. Iya, kan kita sebagai cowok harus berani. Mantap. Gila, langsung nih gua demen nih kayak gini-gini nih. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Jeng. Vicky. Kalau misalnya lu dapat kesempatan untuk pulang, mendingan datang ke rumah orang tua, let's say ayah atau ke ibu? Yang mana yang duluan nih bakal lo datangin gitu? Kalau untuk kebetulan kan Desember pulang nih Bang. Ya, boleh atuh. Ya insya Allah bisa diatur. Ya, jadi pilihannya. Karena memang liburan semester kemarin gua nggak pulang kan, gara-gara ada kegiatan di sini sama ke Amerika itu. Terus Desember besok, kalau pertama pulang gua ke Banyuwangi ke rumah ayah. Ke rumah ayah. Jadi karena memang kebetulan di Banyuwangi juga udah dihubungin sama kepala dinas pendidikan mau ketemu bupati dulu gitu ya. Keren banget. Terus dapat undangan dari salah satu sekolah di sana, udah dibuatin banner gitu, dipajang di pinggir jalan juga. Seriously? Iya. Itu. Gila. Terus sekalian mau ngisi acara itu, baru ntar bantu orang tua di rumah. Ya Allah. Karena kan kalau udah pulang tetap ya gue balik ke diri lagi, balik ke asal lagi. Jadi gue bantu di rumah, bantu angkat-angkat, bantu ke kebun, bantu nguras kolam ikan gitu. Jadi kalau misalnya terlepas dari lu udah ada schedule di dekat rumah ayah lo gitu kan istilahnya. Jadi di luar itu lu bakalan milih kemana? Ke rumah ibu apa ke rumah ayah? Oh, gue tetap dua-duanya sih. Salah satu dulu dong. Ya pertama ke ayah, terus nanti misalnya udah seminggu ke ibu, terus seminggu lagi. Okay. Karena gue anak pertama, adik gue 2, satunya di rumah ayah, satu di rumah ibu. Jadi gue yang mempersatukan mereka. Asik. Jadi kan kalau gue balik tuh, yang di kan Jember sama Banyuwangi nih 2 tempat. Yang sekarang gue lagi di Jember di rumah ibu, ya gue ajak adik gue yang di Jember ke Banyuwangi. Pun kalau gue lagi di Banyuwangi, gue ajak yang di Banyuwangi ke Jember gitu. Karena gue yang menjaga ya. Biar tetap nyambung silaturahminya. Waduh, menjaga. Ada yang dijaga nih. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Jeng. Mas Vicky, kalau misalnya Mas Vicky dikasih pilihan, Mas Vicky lebih suka nongkrong atau hangout di malam hari atau di siang hari? Nongkrong, hangout malam hari, hangout siang hari. Lebih suka tergantung sih Bang sebenarnya. Maksudnya gue tuh fleksibel orangnya gitu. Ketika sama temen-temen misalkan yang udah kelop buat hangout, ya gue hangout keluar. Tapi ketika kan kayak di Bogor, kalau di Bogor kan gue keterbatasan finansial juga. Ya karena harus hemat ya. Harus hemat. Betul. Jadi gue lebih banyak nongkrong yang murah gitu. Tapi kalau udah balik ke rumah, karena gue udah tahu mana tempat-tempat yang bisa dikunjungi dan enggak, ya budgetnya nggak gede, ya gue hangout gitu. Iya. Di mana aja? Ya tergantung tempat sebenarnya. Jadi pengen siang atau malam? Apanya, hangout apa nongkrong? Hangoutnya? Hangoutnya siang. Oh siang, kalau nongkrong malam.
siang dan malamku nongkrong. Tapi nggak sering sih. Iya. Iyalah beda ya. Aduh, enggak. Antara Yuda dan Mas Vicky. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Mas Vicky, kalau lu dikasih pilihan untuk bisa balik lagi ke luar negeri, ya kan? Negara yang paling pengen lu datengin adalah negara Amerika atau ke Turki? Setidaknya balik ke dua negara ini. Iya. Untuk hiburan ke Turki dan pendidikan ke Amerika. Jadi lu lebih kemana? Kalau ya tergantung sih. Gak ada antara kalau pendidikan ke harus salah satu. Turki dulu. Turki dulu. Karena butuh refreshing. Karena kalau punya rezeki silakan nggak bisa. Amin. Tapi what's the special dari Turki? Apa sih sebenarnya special dari Turki? Setelah Turki itu di sana nggak yang panas kok. Summernya tuh nggak yang summer panas aja Amerika. Terus di sana ada tempat yang selalu ada saljunya. Di Turki ada salju Selalu ada salju di satu tempat. di beberapa tempat. Dia bilang kemarin sebenarnya saljunya udah berakhir. Tapi gue masih temen salju. Niat ya, lebih dapat salju ya. Enak gak? Balik-balik tuh kering semua tuh udah. Karena kan dingin, capek. Terus gue di Turki itu musim sepi ya, bukan musim itu. Jadi pengen ke Turki. Kalian beliin dua tiket ke Turki ya? Berangkat ya? Murah, Iya. kalau kita bikin bisa ada Oh serius? satu tele udah nyampe 1.000. Lebih 900. Paket trip ya 15 juta sudah Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kelima nih ya, Afiki ya. Oke, masuk ke pertanyaan kelima. Jeng. Afiki, lebih memilih untuk menjadi mahasiswa berprestasi atau menjadi mahasiswa yang lempeng-lempeng aja? tanpa mendiskreditkan mahasiswa yang seperti itu ya, karena memang itu pilihan mereka. Gua sih pengen jadi mahasiswa berprestasi bang. Oke. Ya karena itu jadi tujuan akhir gua, pengen membanggakan orang tua, pengen ada timbal balik dari negara udah ngebiayain, dan pengen bermanfaat tentunya. Masya Allah, iya. Bermanfaat, Timbal balik ke negara, membanggakan orang tua, dan berprestasi. Karena ada satu quote bagus nih bang. apa? Kan gua tuh anak statistika. Statistika tuh identik dengan hitung-hitungan, coding komputer, olah data gitu. Nah, sedangkan gua lebih banyak ke bidang-bidang lainnya. Oke. Kenapa gitu? Karena kita tuh harus jadi sesuatu yang berbeda biar kita itu dikenang. Gue setuju, iya bener. Harus ada yang beda untuk dikenang. Iya, itu. Wah, apa perbedaan lo sama yang lain? Yang lain jago ngoding, gue masih belajar. Oke, kalau gitu segmen gamesnya udah berakhir dan kita langsung lanjut aja. Tapi sebelum itu kita makan dulu kali ya, Afiki ya. Iya. Lapar kan? Lapar banget bang, Iya. apalagi mendung hujan. Di Bogor kan cuacanya cakung. Cuaca mendukung. Oke, kalau gitu. boleh. Yeay, kali ini kita udah datang dari Startup Coffee and Kitchen nih guys. Kalau misalnya ini kita lagi datang ada sate maranginya Startup Coffee and Kitchen. Oke. Ini teman-teman. Ini apa kak? Rasanya. Dan kita juga ada yang namanya lasanya nih, Afiki. Wow. Wih, mantap. Nah, nih Mas Vicky, lu lebih suka sate marangi atau lasanya? Gue balikin dulu deh kalau. Oke. Karena gue nggak sabar, gue pengen dua-duanya sebenarnya tapi nggak bisa. Bagi dua ya. Iya. Gua sate marangi sih bang. Sate marangi ya, oke. Emang harus dicobain sih sate maranginya Startup Coffee and Kitchen. Juga Parah. ukurannya gede-gede nih. Hah? Dia bukan yang kecil gitu loh. Jadi kayak ya Allah makin menggiurkan gitu. Karena kan yang lain biasanya pelit gitu ya dagingnya ya. Itu dia. Ih gila sih, emang ini mah nggak pernah pelit. Soal rasa cobain dulu Yuk, kali. kita cobain, Kita ya, mah Bang. no bohong, no tipu-tipu, no gimmick. Pokoknya yang penting kalau enak bilang enak, ya nggak? Ntar. Jangan lupa bismillah. Gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyobain langsung bang. Boleh dong. Abangnya nggak dicobain?
Lu mau suapin gue, Bang? Enggak, mau makan sendiri. Geli. Gue yang geli sendiri. Oke. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak. Gimana? Kalau sate Marangi yang lu rasain gimana tuh, Afiki? Dia, kan gede-gede dagingnya bang ya. Dia nggak yang lembut banget sampai langsung hancur, tapi dia juga nggak yang keras banget gitu. Oke. Jadi teksturnya dikunyah enak, dirasain enak, ya. Dikunyah enak, dirasain enak. Apaan tuh? Ya sate Marangi Iya, lah. sate Marangi lah. Sarap Coffee and Kitchen. Tapi kalau yang gue ngerasain lagi yang namanya rasanya nih. Gimana tuh? Kalau buat gue ya, ini bikin ketagihan sih jujur, parah. Karena soal nih, nggak tahu nih kelihatan atau enggak ya. Jadi kayak ibaratnya gue baru pertama kali namanya ini ngelihatnya sampai ada yang lumer-lumer, tumpe-tumpe. Jadi kalau misalnya udah soal tumpe-tumpe, gue udah nggak mau ngomong banyak. Gue mendingan langsung challenge, semua langsung datang aja cobain ke Startup Coffee and Kitchen. Ini Instagramnya ada, jadi teman-teman bisa langsung aja datang cobain rasanya sama sate Marangi. Apalagi kopinya and coffee Startup Coffee and Kitchen, bos, nggak ada yang lain. Dan ini nih teman-teman, jadi di sini ada sambelnya juga nih, kan nggak kelihatan yang tertumpah nih di sini. Jadi nggak pedes-pedes banget, tapi juga ada gurihnya, ada manisnya dari kecapnya, ada bawangnya juga, makin wah mantep lah. Jadi satenya gede, gurih, dicampur ini, dah perfect. Cobain langsung ke mana? Startup Coffee and Kitchen. Oke, mantap. Kalau gitu kita skip dulu kali ya. Kita kan mau lanjut ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke, lanjut lagi aja. Yang penting udah terisi ya. Nih, Afiki, kan kita tadi udah ngobrolin soal game. Terus segmen mitos atau fakta udah terbukti ya, ternyata ada faktanya, ada mitosnya. Dua pertanyaan terakhir. Tentang apa nih? Games? Enggak dong, udah beres, gamenya udah beres. Oke. Nah, Afiki gak tuh? Kira-kira yang paling bener-bener lu nggak akan pernah lupain jasanya, atau kayak siapa sih orang yang dibalik adanya otak lu saat ini? Apa yang mau motivasi lo, atau siapa yang mau motivasi lo sebenarnya? Selain keluarga, mungkin karena in case-nya ada problem, kayak gitu istilahnya. Ini satu atau boleh beberapa? Satu, yang the best of the best, anjay. Tetap keluarga sih bang. Tetap keluarga ya, ayah, ibu. Apa adik-adik lo justru malah? Ibu sih. Ibu, why? Karena iya, kan gua tuh kalau udah pulang ke rumah, sebagian jarang pulang karena di pesantren juga jarang pulang. Terus sekarang merantau. Ketika gua pulang tuh kayak gua tuh lebih banyak deep talk-nya sama orang tua. Oke, khususnya ibu. Khususnya ibu. Terus dari situ juga, jadi ini sekalian kita ini. Jadi gua tuh ini kalau memvisualisasikan sebenarnya sedih juga sih. Jadi kalau gua pulang gitu ya, ibu tuh selalu bilang gini, le gitu ya. Le itu untuk nak dalam bahasa Jawa ya. Le, Umi nggak bisa ngasih apa-apa. Umi pendidikannya MTS juga nggak lulus. Terus kamu juga satu-satunya pertama yang kuliah. Nah, jadi Umi cuma bisa doain. Umi yakin kamu pasti bisa kasih yang terbaik. Kamu tahu mana jalan yang kamu pilih. Dan Umi akan selalu doain itu. Karena usaha tanpa doa pasti akan sia-sia. Dan itu yang nguatin gue banget itu bang. Anjing gue gak kuat. Ya, jadi orang tua memang kita bukan dari keluarga yang wow. Kita bukan dari orang yang berpendidikan tinggi. Tapi orang tua selalu ngasih kepercayaan dan selalu menguatin dengan doa. Yap. Kenapa ya kalau soal bahasa orang tua tuh gue gak kuat, anjir. Oke. Berarti dari lo sendiri itu yang menjadi pesan yang lo jadi semangat aja gitu ya untuk menghadapi ini semua, untuk sama keluarga, orang tua, ya kan, adik-adik lo. Ya. So, dari lo sendiri nih, dari Mas Vicky, apa sih yang sebenarnya lo harapkan ketika lo udah lulus, atau mungkin bisa disimpulkan yang lo cita-citakan selama ini tuh apakah sebuah profesi atau mungkin sebagai apa gitu kira-kira? Oke. Kalau untuk di awal-awal lulus, pengennya ke ranah profesional dulu sih. Ranah profesional, dia bukan yang khusus kayak di, kan gue sebagai anak statistik bukan khusus di bidang data banget. Tapi yang dia tuh, apa tuh? Lebih ke kayak memberdayakan kayak MT gitu. Kan MT itu dia tuh selain belajar mimpin juga belajar untuk ngasih pelatihan. Intinya dia tuh
nggak sekedar profesional juga bisa berdampak untuk orang lain. Jadi nggak sekedar bikin dirinya sendiri gitu. Iya benar. Pun kalau dari dalam nanti jangka panjangnya ya harapannya pengen punya yayasan sendiri. Amin. Gitu. Pengen punya intinya nggak sekedar untuk memperkaya diri sendiri tapi juga ada manfaat untuk orang banyak. Gue gak tahu lagi otaknya terbentuk dari apa, hatinya terbentuk dari apa, tapi congratulations untuk Kak Vicky gitu kan. So, please one word atau mungkin kayak ibaratnya sebuah pesan dan mungkin titipan gitu untuk ke teman-teman, adik-adik lu, kita gitu istilahnya, atau mungkin kakak-kakak kita yang pengen berprestasi tapi masih insecure sama background keluarga atau apapun itu. Oke. Pesannya sih ya teman-teman, sebenarnya kita semua tuh setara. Karena tadi itu udah gue sebutin juga sih di awal sebenarnya bahwa ketika kita mau, sebenarnya kita itu mampu. Gitu. Ketika kita nggak berani, ya kita nggak dapat apa-apa. Jadi lebih baik gagal karena sudah mencoba, akhirnya dapat pembelajaran daripada gagal karena nggak apa-ngapain, akhirnya nggak dapat apa-apa akhirnya. Oke. Ada lagi? Jadi versi terbaik diri sendiri aja sih. Karena kita semua ada porsinya masing-masing. Siap, jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain ya. Ojo dibanding-banding ke. Ojo dibanding-banding ke. Aduh lata gue. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang misalnya masih pengen banyak nanya sama gimana sih caranya supaya gue bisa ada semangat kayak Afiki, boleh banget langsung aja datang ke Instagramnya Afiki di @mvicky_haris. Oke, boleh ya open sharing ya di Boleh, DM ya. boleh banget. Boleh follow? Boleh. Boleh. Yang penting jangan kode-kode manja ya. Ntar ada yang marah soalnya. Ntar gue lagi yang dimarahin ya. Aman. Aman ya. Maksudnya aman tuh udah nggak terpancing lagi. Oke, kalau gitu buat teman-teman juga yang lagi bingung mau habisin weekend kamu di mana, mau makan sate atau mau makan lasanya, nggak usah pusing, langsung datang aja ke Startup Coffee and Kitchen. Ini ada Instagramnya di @startupcoffeeandkitchen. Tapi yang paling penting kita doakan mudah-mudahan apapun harapannya, doa-doanya, cita-citanya Vicky semoga terwujud. Karena Amin. gue yakin mahasiswa atau mungkin pemuda yang seperti Vicky dan teman-teman di belakang layar ini, tim-tim Sparga luar biasa hebat dan kita butuh orang-orang yang seperti itu, tidak pernah menyerah. Mantap ya. Setuju banget. Nah, kalau gitu thank you Yo, banget ya iya, Vicky ya, sama-sama. sukses terus, Amin. sehat terus, ya kan? Ya, kita juga buat Sparga Production, Bang Ida juga dan teman-teman semua di balik ini. So kalau gitu gue pamit dan Vicky pamit, sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.